Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar-kabar yang ingin gue angkat di video kali ini. Langsung aja ini dari beberapa sumber ya, termasuk juga dari Fabrizio Romano yang berbicara di sebuah podcast. Namun gue ingin ke sumber lainnya dulu. Ini terkait dengan Diego Leon ya, pemain muda yang juga banyak dinantikan ini seperti apa keadaannya dari seorang jurnalis Uriel Luh. Ini jurnalis di Amerika Selatan ya, yang memberikan informasi bagaimana ada peluang rencana Diego Leon akan menjalani masa peminjaman di bursa transfer Januari. Tentu saja fullback ini, back kiri ya, tidak diperkirakan akan meninggalkan Manchester United, artinya secara permanen. Tapi bagaimana lebih untuk bisa mendapatkan menit bermain dan juga pengalaman bersama dengan klub Eropa lainnya, nampaknya seperti itu. Ya, menurut gue ini sesuatu yang sebenarnya sangat masuk akal ya, karena dalam perkembangan terutama pemain muda, bagaimana menit bermain ini juga memiliki aspek yang sangat penting sekali. Pemain yang masih berusia 18 tahun untuk bisa langsung terjun di Premier League dengan kompetisi yang sangat ketat, dengan juga tekanan, harapan yang sangat besar sekali, terutama untuk klub seperti Manchester United. Ini bukan hal yang gampang menurut gue secara ringan amatiran, walaupun banyak sekali fans Manchester United yang mengatakan oke, kita ada permasalahan di sektor bek kiri, berikan saja kesempatan untuk Diego Leon, atau lebih populernya coba dulu. Seakan-akan gampang banget ya, coba dulu. Padahal di kalimat atau perkataan coba dulu itu mengandung resiko yang menurut gue secara ringan amatiran ya, sangat besar sekali. Bayangkan dia yang datang dari negara yang berbeda, benua yang berbeda, bahasa yang beda, kultur sepak bola juga yang tidak sama. Mungkin masih ada situasi komunikasi yang harus diadaptasikan, artinya bahasa terutama, dan kehidupan sosial lainnya yang tentu saja ada pengaruhnya di situasi di lapangan latihan, juga di atas lapangan pertandingan maksud gue. Ini kan ketika dia menjalani debut, lalu ada kesulitan, ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, lalu akan menjadi bulan-bulanan dari media, bulan-bulanan sosial media. Ini kan hal yang menurut gue sangat-sangat beresiko besar bagi masa depan Diego Leon, yang tentu saja didatangkan dengan usia masih 18 tahun. Ini kan proyeksinya bukan cuman untuk yang pendek-pendek saja, tapi untuk menengah atau bahkan jangka panjang, sehingga harus betul-betul diatur, harus betul-betul disupport dan bahkan diamankan. Dan menurut gue secara ringan amatiran, pemilihan opsi untuk dia dipinjamkan, ya ini situasi yang sangat masuk akal sekali gitu secara ringan amatiran, menurut gue secara ringan amatiran ya. Bagaimana dengan keadaan? Oke, lalu situasi bek kiri ini akan seperti apa? Dorgu masih tidak konsisten, Diogo Dalot juga demikian ya. Walaupun pada perkembangannya menurut gue Diogo Dalot juga tampil tidak memukau, tapi tidak yang jeblok-jeblok banget, terutama ketika dia mengisi posisi wingback sebelah kiri. Yes, ini sesuatu yang harus ditambal, tapi bukan dengan memasang seorang pemain muda yang baru menjalani kehidupan di Eropa bahkan ya. Ini merupakan situasi yang menurut gue sangat bisa jadi sangat mengkhawatirkan. Ditambah lagi keadaan klub secara keseluruhan ini belum bisa dilabeli sebagai klub yang solid. Dimana kalau klub itu solid, klub itu sudah jelas ya menurut gue filosofi permainannya, sistemnya, dan ini secara utuh kurang lebih seperti itu, mungkin bisa lebih sesuai. Ada beberapa klub di Eropa datang pemain muda, bisa langsung nyetel, bisa langsung diberikan kesempatan, supportnya pun juga lebih menyeluruh menurut gue ya bagi sang pemain itu sendiri, karena salah satunya bagaimana keadaan dari klub tersebut sudah jauh lebih solid dibandingkan dengan keadaan misalnya Manchester United saat ini. Jadi gue menilai bahkan ini bisa jadi hal yang tepat untuk dilakukan
untuk pemain muda seperti Diego Leon. Oke, bergeser ke informasi lainnya kali ini dari Fabrizio Romano ya. Antoine Semenyo ini banyak dikaitkan dengan Manchester United. Kemungkinan ada sebuah kemungkinan yang juga cukup besar ya, dia bisa bergerak dari klubnya saat ini di Bournemouth, bahkan langsung di bursa transfer musim dingin karena adanya release clause di kontraknya yang diperpanjang di musim panas lalu, dikait-kaitkan dengan Manchester United dan juga beberapa klub lainnya. Nah, bagaimana informasi dari Fabrizio Romano? Dia mengatakan bahwa musim panas kemarin Semenyo ini berada di daftar Manchester United dan sangat diapresiasi oleh Ruben Amorim. Tapi saat ini Manchester United sangat happy dengan pemain-pemain yang mereka miliki di posisi dari Antoine Semenyo. Kalau secara spesifik menurut gue ya posisi gelandang serang sebelah kanan, di mana Bumo ada di sana, Amat juga ada di sana. Mungkin pemain lain seperti Mason Mount juga bisa ditempatkan di sana. Cunha pun juga bisa didorong di sana. Zirkzee juga bisa ditempatkan di situ. Jadi ada banyak pilihan, ada banyak karakter dan juga kualitas yang bisa menjadi opsi di sana. Sehingga walaupun Amat dan juga akan pergi ke AFCON ya di Afrika, Bryan Mbeumo maksud gue ya, mohon maaf agak sedikit terganggu. Bryan Mbeumo itu akan ke AFCON, akan absen. Tapi menurut gue tidak menjadi hal yang sangat darurat untuk didatangkan pemain, apalagi dengan harga setinggi Antoine Semenyo. Menurut gue ya ini sangat-sangat make sense sekali ya. Situasinya ini ada di musim panas dan nampaknya sudah selesai di musim panas minat Manchester United untuk Antoine Semenyo. Bagaimana dengan prioritas untuk tahun depan ya, terutama di bursa transfer musim panas? Fabrizio Romano menginformasikan bahwa prioritas Manchester United akan ke lini tengah, seorang pemain tengah. Ruben Amorim menginginkan setidaknya seorang pemain lini tengah di tahun 2026. Tentu saja kalau ada kemungkinan di bulan Januari, ya Manchester United akan bergerak. Tapi kalau tidak, akan lebih di musim panas. Manchester United di tahun 2026 akan mencoba secara besar-besaran ya di posisi lini tengah. Mungkin akan satu pemain atau mungkin akan mendatangkan dua pemain. Ini tergantung situasi sales atau penjualan dan misalnya apa juga yang akan terjadi dengan Casemiro di musim panas nanti. Nama seperti Baleba ini jelas merupakan pemain yang sangat-sangat diapresiasi oleh Ruben Amorim. Nama lainnya adalah Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Manchester United sekali lagi nih ya sangat dipersiapkan untuk mengeluarkan dana yang sangat besar untuk gelandang di tahun 2026. Apakah akan satu atau dua? Ini juga tergantung pergerakan pemain yang akan keluar misalnya, ataupun kontrak yang tidak diperpanjang. Dan menurut gue ini sangat masuk akal sekali. Manchester United juga harus memperhatikan keseimbangan situasi finansialnya ya. Jadi tidak bisa secara butuh lini tengah, ayo kita habis-habiskan saja seperti itu. Tidak, untuk jangka menengah ataupun jangka panjang ini bisa sangat berbahaya situasi keuangan Manchester United. Jadi benar-benar harus diperhatikan, benar-benar harus diatur. Gue paham benar banyak fans yang menginginkan datangkan pemain A, B, C, pemain yang mahal-mahal tanpa melihat misalnya situasi keuangan, situasi gaji, dan lain-lain, seakan-akan hanya tutup mata saja. Dan menurut gue ini tidak bijak ya, karena ya harus dicari juga keseimbangan. Situasi dengan Casemiro tentu saja ini juga hal yang menarik. Dan yang dicari keseimbangan bukan hanya dari sisi keuangan saja menurut gue, juga keseimbangan squad itu sendiri, terutama lini tengah. Karena kalau hanya menumpuk pemain lini tengah saja, seakan-akan memang baik ya, ada banyak kualitas di sana. Tapi pemain juga manusia, mereka juga memiliki visi-visi tertentu, mereka memiliki rencana-rencana tertentu. Dan kalau ini tidak diselaraskan, ini tidak dibikin semacam kayak sebuah harmoni di squad, ini bisa menjadi sebuah ancaman juga di keutuhan squad Manchester United itu sendiri. Keutuhan dressing room menurut gue ini sangat penting juga untuk diperhatikan. Jadi siapa-siapa saja yang memang diproyeksikan untuk ada di lini tengah Manchester United, baik itu secara jangka menengah dan juga jangka panjang, ini juga penting dalam menentukan berapa banyak pemain misalnya ya, dan karakter seperti apa dan lain-lain yang dihadirkan untuk lini tengah di tahun 2026. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat lain? Ada komentar lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.